Hai everyone, ini masih lanjutan video kemarin ya. Sekarang ikuti aku yuk untuk keliling di kebun kopi dan silaturahmi ke rumah sahabat lamanya bapakku. Alas, yuk. Udah, udah, udah. Hup, angkat udah. Iya. Ano bebas sih bakal apa? Oke. Yuk. Pagi ini tuh udaranya sejuk banget dan cerah juga. Pokoknya mendukung banget buat kita berdua yang nggak biasa bawa motor di daerah kayak gini. Pokoknya kalau hujan aku wis nyerah guys. Aku di banget tuh dikepleset tuh dijempalik. Pokoknya ngeri, aku nggak mau. Waktu kecil dulu soalnya pernah banget ngalamin jempalik sampai di sikutku tuh ada kayak tato dan nggak hilang sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa lah ya buat kenang-kenangan. Di tempat yang kayak gini kalian bisa menilai ya guys kalau populasi penduduk di sini tuh nggak terlalu banyak. Dan bisa dibilang berbanding terbalik sih kalau menurutku dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Letaknya di pegunungan juga, udaranya sangat sejuk, jadi memungkinkan banget buat tanaman kopi tumbuh subur di sini. Di sela-sela kopi, para petani di sini itu nanami cengkeh, lada, cabe, dan banyak juga sayuran sih mereka nanam untuk konsumsi sehari-hari. Jadi meskipun akses jalannya begitu curam dan terjal, itu tuh nggak jadi hambatan buat mereka penduduk sini, apalagi kalau emang udah terbiasa. Kalau kata Kang Aan sih dia bilang gini, kayaknya jalur sutra ini tuh udah pernah dilewati Biksu Tong sama Sunggokong deh dalam pencarian kitab suci. Dia bercandanya receh banget. Lanjut, ini kita mau ke rumah sahabatnya bapakku ya. Sambil ngira-ngira jalannya karena agak lupa sih belokan yang mana. Ini di sini aku jalan kaki karena Kang Aan udah turun duluan. Ini tuh sebenarnya turunannya curam banget. Terus kita takut salah jalan. Jadi ya udahlah, dia duluan aja, kataku. Kamu duluan aja deh. Nanti aku nyusul. Kamu nanya di bawah. Kalau udah nanya sama orang dan jalannya bener, ya udah aku nyusul, kataku kayak gitu. Nah, itu dia lagi nanya ke orang yang lagi mutil kopi. Mau jalan ke rumahnya Pak Wartim. Iya. Pak Wartim, ini kami tinggal di rumah Pak Kadus Toto.
nggak salah sih kesini. Kalau nggak salah kesini. Oh. Bener kan? Sebelah kiri. Mantap sih. Ini nggak sih? Coba aku nanya dulu ya. Kayaknya ini. Kayaknya. Coba aku nanya dulu. Assalamualaikum. Ibu mau nanya, rumahnya Bapak Wartim di belah mana ya? Ini ini Pak Wartim, Pak Eko. Ya. Bener itu teh Umi. Gila. Budak jangnya. Ya sama yang Kita sambar tahun orang itu kan. Itu selami. Bapak terus masih ayah bapaknya. seumuran. Oh, eta sih. Ya, neng manuk kadu. Kang oleh sareng. Merinding. Seperjuangan pisannya. Naon istina naon gitu. Kedai enggak linglung kan. Ngan ke neman teuing gitu. Ai jalan euy maka dia. Kang oleh mah bungkur di masjid teh sareng bapak. Kalau udah ketemu temannya Bapak, pasti yang diceritain itu tentang masa lalu, zaman mereka berjuang bersama dan susah senang bersama. Bahkan kalau bisa dibilang senang bersamanya itu jarang ada loh. Tapi rasa syukurnya itu yang membuat mereka merasa damai dan bahagia. Dan sebenarnya rumah bibi yang aku nginap di rumahnya itu, beliau bukan bibi kandungku, tapi sahabat terdekatnya bapakku. Kalau nyeritain masa lalu nggak akan pernah ada habisnya ya guys. Dan cukuplah hati ini yang merasakan getarannya cie. Ya memang guys, ini tuh sangat menyentuh banget buat aku ya. Apalagi kita tuh tinggal di tempat yang seperti ini, yang dulunya itu banyak banget babi hutan, gajah. Kalau sekarang sih udah jarang, udah nggak ada lah ya kayaknya, kecuali yang lebih dalam lagi, lebih sana lagi kayak gitu. Oke, next time kalau ada yang mau ikut aku berkunjung ke sini boleh banget pokoknya ya, kita kunjungan bareng-bareng. Mau naik? Susah lah. Gak jauh dari rumah Pak Eko, sebelah kanan naik ke atas ada rumah bekasku dulu. Tapi kabarnya sekarang rumah itu udah ambruk. Ambruknya sih tahun lalu karena udah nggak berpenghuni, udah lama nggak ada yang nempatin. Tiba di atas kita bisa ngelihat pemandangan ya guys. Tuh kita lihat jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu berjauhan. Rumah-rumah ini tuh tetap berdiri dari zaman dahulu sampai sekarang, udah memakan waktu sekitar 25 tahun yang lalu lah. Dan penghuni rumah yang di depanku ini kabarnya beliau udah pindah ke daerah Jawa Barat. Lanjut sekarang kita mau menuju ke rumah masa kecilku ke atas sana. Kak kadinya. Aja ente kadi.
Ada sih kalau dulu, nggak tahu sekarang ada. Tapi turun ke tadi jalan yang tadi. Itu ya. Oh. Nah, tepatnya di sini adalah area bekas rumahku dulu. Sekarang udah ambruk dan kelihatan kan itu papan-papannya udah berceceran karena kabarnya rumah ini udah ambruk sejak setahun yang lalu. Di bawah sana tadi ada 2 orang yang lagi mutil kopi. Mereka itu adalah pamanku sama ponakanku dari Belitang. Jadi mereka pun bukan saudara kandung, cuman karena kedekatan emosional kita, jadi kita itu sudah anggap sebagai saudara sendiri ya guys. Di puncak ini kita cuma duduk-duduk aja dan gak kerasa waktu udah mendekati zuhur. Jadi kita memutuskan untuk turun dan pulang ke rumah bibi. Serius. Emoh. Aku emoh. Serius. Aku nggak Cin. Beneran. Aku nggak mau, aku takut kamu aja yang nyupirnya takut. Hati-hati.